Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan, lewat ibadah pada pagi ini, kami mau menyatakan kembali komitmen kami untuk selalu terhubung dengan-Mu. 24 jam setiap hari, Kaulah yang memimpin hidup kami. Kami boleh berjalan bersama-Mu senantiasa, menikmati hadirat-Mu dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Kaulah segala-galanya yang begitu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh Tuhan percayakan beribadah di tempat ini, sungguh kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami, untuk kami boleh membawa jiwa lebih banyak lagi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah Tuhan pagi ini, karena kami umat-Mu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yes Lord. Coba lihat sebelahnya. Wow, senang ya ibadah di tempat ini. Coba kasih lihat sebelahnya ya. Sampaikan yes. Haleluya. Oke. Bapak Ibu, di SBP Selasa lalu ya, kita sudah soft launching tempat ini, Discipleship Hall ya, tapi nggak semua jemaat hadir ya. Kak Sofyan sebagai pendiri dan pelaku sejarah di Abalak Ministry dari awalnya di rumah beliau, menceritakan bagaimana pengalaman awal ya Tuhan memimpin pelayanan ini saudara, dan itu boleh menjadi berkat bahkan turun-temurun ya. Tema yang diambil saya lanjutkan, yaitu timeless values, nilai abadi yang endless impact, yang dampaknya berkelanjutan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, ketika kita jadi bapak-bapak ibu, kita lanjutkan ke anak-anak kita, bahkan ke cucu kita, bahkan lanjut ya. Gereja ini kedepannya pasti bagiannya keluarga muda, dewasa muda yang melanjutkan. Bahkan lanjut lagi bagi anak remaja kita, bahkan anak-anak kega kita saudara ya. Beritahu sebelahnya, kamu juga harus jadi berkat turun-temurun, katakan ya. Amin. Jadi apa yang baik, apa yang indah Tuhan bekerja, jangan sampai kita lupa ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau belajar dari Musa ya. Musa punya pengalaman yang luar biasa, memimpin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, mereka begitu teraniaya, tapi Musa membawa mereka keluar, tapi lewat padang gurun, saudara. Tapi disitulah banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Ya. Musa berkata di dalam Ulangan 6 ayat 12 dan 13, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Musa udah kasih warning, hati-hati. Mereka itu lihat langsung Bapak Ibu mujizat laut merah terbelah di depan mata mereka, dan mereka bisa jalan di tengah-tengahnya. Wah, itu amazing saudara. Pengalaman iman yang luar biasa saudara. Tiang awan, tiang api, itu hadirat Tuhan nyata betul saudara. Ya, mana dari sorga tiap hari nggak pernah berhenti. Jadi saudara, kalau dibilang mujizat udah benar-benar nyata saudara. Tapi apa yang terjadi? Bangsa ini tegar tengkuk. Musa ketika bertemu Tuhan, Tuhan mau sampaikan 10 perintah Allah di 2 loh batu. Waduh, bangsa ini nunggu kelamaan, udah protes-protes, udah kritik-kritik. Akhirnya mereka berkata sama Harun, bikinkan kami Tuhan yang kami bisa lihat. Karena Musa di mana nggak kelihatan. Ya,
Tuhan lagi ngomong sama Musa, kita nggak tahu nih ngapain. Coba kasih kita Tuhan yang bisa kelihatan, bikin lembu emas. Jadi bangsa ini nggak tahan uji. Ketika masalah datang, langsung hatinya nyeleweng. Coba tepok sebelahnya, jangan masalah bikin kamu imannya belok, katakan sebelahnya. Ya, ini pelajaran besar, saudara. Kesulitan hidup, tantangan hidup membuat bangsa ini belok hatinya dan nyembah berhala, saudara. Balik ke hidup lama, saudara. Mengerikan, saudara. Tetapi akhirnya Tuhan pimpin bangsa ini masuk tanah Kanaan, tapi hanya yang anak-anak muda, 20 tahun ke bawah, Bapak Ibu. Yosua dan Kaleb yang mimpin, generasi di atasnya gugur semuanya di padang gurun karena mereka nggak siap. Tapi bangsa ini, anak muda ini, benar-benar mereka lanjutkan perjalanan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Wow, luar biasa. Akhirnya mereka bisa berhasil, saudara. Dan Yosua berkata kepada angkatannya, anak-anak muda ini, ya, mereka mungkin sudah dewasa waktu sudah berhasil diduduki tanah Kanaan. Yosua 24 ayat 15b sampai 17. Mari kita baca bersama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Jadi cerita tentang perjalanan mereka keluar dari Mesir, dipimpin sepanjang padang gurun, itu harus diulang-ulang katanya. Jadi nilai sejarah itu jangan sampai dilupakan. Cerita, Bapak Ibu pasti punya nilai sejarah dalam perjalanan hidup masing-masing kita, betul? Baik yang baik atau yang buruk, ya. Yang baik kita harus ceritakan, yang buruk kita kasih peringatan. Jangan seperti Papa dulu salah jalan misalnya. Ya, dulu Papa nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan, Papa salah. Jangan ikutin kesalahan Papa. Nah, itu nilai sejarah. Nah, bangsa ini pun disuruh mengulang-ulang, jadi bangsa ini ingat terus. Dia bilang, kita ingat nenek moyang kita jalan begitu rupa dipimpin Tuhan. Ya, saudara, ini bangsa rekomitmen karena Yosua sudah makin tua dan akhirnya menyerahkan, mereka yang lanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Kita harus ingat sejarah. Di dalam perjalanan bangsa ini setelah Yosua, pasca Yosua, dikatakan di Hakim 2 ayat ke-10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Kesalahannya ada di mana, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak Yosua mungkin lupa ceritakan lagi. Jadi bangsa ini kadang ada angkatan yang lain yang tidak kenal Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah dibicarakan di rumah mereka. Dan juga tidak kenal perbuatan yang dilakukan. Berarti apa? Enggak cerita nenek moyangnya bagaimana tadi dipimpin. Lupa. Sudah. Tepok sebelahnya, jangan sok lupa, kasih tahu sebelahnya. Ya, kita kadang-kadang lupa atau sok lupa. Sudah. Akhirnya anak kita nggak pernah tahu nilai luhur yang kita pernah terima ini. Jadi akhirnya bangsa ini muncul angkatan yang lain. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi bangsa ini sudah gak perang lagi. Jadi sudah settle, sudah nyaman karena musuh-musuh sudah dikalahkan, tinggal membangun Kanaan. Jadi waktu mereka padang gurun banyak kesulitan memang. Waktu perang Kanaan, waduh, perang tiap hari, saudara. Kota demi kota dikalahkan. Itu mengandalkan Tuhan luar biasa, saudara. Tapi ketika sudah merdeka, menang, terjadilah masuk ke zona nyaman. Anak-anak mereka nggak pernah kenal perang Kanaan, katanya. Dan akhirnya apa? Karena Tuhan lihat ini bangsa malah ninggalin Tuhan, dikasih kenyamanan malah ninggalin Tuhan.
tepok sebelahnya. Jangan hari ini nyaman malah lupa Tuhan di situ sebelahnya ya. Hati-hati saudara. Ini perjalanan sejarah bicara banyak ini, saudara. Akhirnya Tuhan izinkan ada bangsa-bangsa yang dibiarkan nggak dikalahkan. Jadi rupanya kita memang nggak boleh nggak punya musuh, saudara. Kalau nggak punya musuh jadi santai, nyaman, betul nggak? Dan selalu memang kita punya musuh, yaitu apa? Iblis. Dunia ini yang selalu perang sama kita. Dan selalu ada bangsa yang dibiarkan tentang keturunan orang Israel yang tidak pernah perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebanyakan kita jadi orang tua mungkin pernah hidup susah. Kita mungkin punya nasar sama anak kita, sama Tuhan juga. Kalau boleh anak saya nggak seperti saya susah. Kalau boleh anak saya nggak boleh lewati kesulitan kayak saya. Salah Bapak Ibu. Ketika anakmu dibiarkan nyaman, dibiarkan enak semua, di-provide everything, malah dia mentalnya lembek. Mereka nggak pernah belajar fight, belajar bergumul, ya. Bahkan izinkan anakmu kadang-kadang gagal, dan itu proses buat dia belajar bangkit lagi. Betul nggak saudara? Karena kita dulu juga mungkin nggak diajar baik, kita jungkir balik sendiri, ya. Tapi kita bertobat kan, kita kenal Tuhan kan. Nah anak kita pun dididik supaya dia juga punya mental fighting, punya mental mengandalkan Tuhan, yang lembek, nggak manja, supaya apa? Mereka jadi pembuat sejarah, saudara. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dari sejarah kita bersama, ya, yaitu Care. Nah inilah perjalanan sejarah Abalah Ministry. Saya undang istri saya boleh join bersama saya karena dia lebih lama dari saya, saudara, ya. Kak Hana ini tahun 1981 sudah join di Mangga Besar, sementara saya sudah atau baru masuk 1989, belum atau sudah lewat Mangga Besar di gedung PLN di Gambir waktu itu ya. Jadi sudah beda angkatan, saudara ya. Jadi dia lebih banyak makan garam, saudara, daripada saya ya. Ya, coba tanya sebelahnya, kamu gabung Abalah tahun berapa? Coba. Kita beda-beda zaman ya. Coba tanya sebelahnya ya. Ada nggak yang mungkin beda angkatan ya? Coba kamu masuk Abalah tahun berapa? Ingat nggak? Ada yang 90-an, ada yang 2000-an. Ya, oke. Ya, sekarang kita akan masuk langsung aja. Poin apa yang kita mau belajar? Care ya. Care dimulai dari C, Christ Center, hidup yang berpusatkan Kristus. Ketika saya menyiapkan ini, saya langsung ingat kata kasih mula-mula. Ya, mari kita baca bersama di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat ini ya. Mari 2-3. Tetapi inilah yang kucela mengenai kalian. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula ketika kalian baru percaya kepadaku. Jadi ini gereja Efesus yang jadi contoh di zaman gereja mula-mula, akhirnya nilai-nilainya rontok juga. Padahal itu gereja paling ideal di zaman itu, paling bagus, paling dahsyat, tapi akhirnya dicela oleh Roh Kudus. Kenapa? Tidak lagi mengasihi Tuhan seperti waktu baru percaya. Bapak Ibu semua kita yang baru percaya Tuhan waktu itu, tahun berapa Bapak Ibu bertobat, masing-masing kita punya beda zaman, beda tahun. Ingat gak waktu pertama kali baru percaya Tuhan Yesus? Coba, kamu kayak apa tuh cintanya sama Tuhan yang baru ngalamin pertobatan? Coba ngomong singkatnya, kasih contoh, coba ngobrol sama sebelahnya. Waktu baru bertobat tuh kamu kayak apa sama Tuhan? Hah? Coba apa? Cerita singkat aja, 1-2 kisah ya. Wow, kapan itu ya? Ada yang 80-an, 90-an, 2000, ya beda-beda. Ya, ibadah pengennya tiap hari, kalau ada kebaktian kita kebaktian tiap hari gitu ya, saudara. Saya masih ingat dulu ya, waduh pengennya kebaktian tiap hari. Ya doa seneng banget, baca firman, waduh seneng banget. Ya saudara bersaksi, waduh. Ya, papi saya belum bertobat, saya doain tiap hari, bersaksi. Benar-benar kita nggak hitung-hitungan lah, on fire saudara. Coba saya nggak sebelahnya, apinya masih nyala atau udah redup?
Iya, silakan. Iya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasih Tuhan. Nah, pagi ini saya bersyukur sesungguhnya apa yang Tuhan sudah buat di Abalaf Cakung ini. Dan bolak-balik saya terharu loh Bapak Ibu. Jadi kalau tadi suami saya katakan saya di persekutuan doa, ya persekutuan doa bulan Abalaf waktu itu di tahun 81. Berarti saya bersama teman saya, soulmate saya, sahabat saya, yaitu Ibu Agnes juga sama-sama tahun 81. Wow. Ya, jadi kita ini sudah 43 tahun Bapak Ibu bergelut dengan semuanya. Ya, jadi kalau di sini dikatakan tadi kita fokusnya kasih mula-mula, itu yang memang saya rasakan waktu itu. Jadi intinya khususnya kalau hari Sabtu ya Bapak Ibu, saya seneng banget. Aduh besok mau ke gereja, besok mau ketemu Yesus, besok mau ketemu teman-teman. Aduh seneng sekali. Dan kobaran dan seneng itu sampai hari ini Bapak Ibu. Ya kayak kemarin saya dengar, waduh 17 mau ya kita opening di Cakung. Itu saya deg-degan terus jantung saya. Saking happy-nya, saking senengnya gitu loh. Ya, jadi saya mengalami waktu itu awal saya datang ke persekutuan, namanya masih persekutuan, belum Philadelphia dan belum Abalaf. Memang motivasinya salah Bapak Ibu. Jadi saya itu kan masih umur 20-an, masih remaja. Diajak sama teman-teman, tujuannya yuk kita ke persekutuan Gang Anjing tuh, Mangga Besar Pate, adalah di sana banyak cowok-cowok ganteng katanya. Ya, karena terkenalnya persekutuannya banyak mahasiswa. Terus bilang, boleh deh kalau cowok-cowok ganteng, aku juga lagi nyari gitu loh. Ya, nah tapi sampai di sana Bapak Ibu saya ditangkap sama kakak rohani saya. Itu baru duduk kayak tadi Agus Mulyadi ya, Jamie dipikir jiwa baru, dia baru duduk 1 menit ditempel langsung. Ya. Nah itulah saya waktu itu, saya ditempel Bapak Ibu, nggak dikasih kemana-mana, ke toilet ditemenin, mau ngambil persembahan ditemenin, ya kan didoain, dan plus dikasih roti kalau pulang ibadah. Wow, saya inget banget gitu loh. Jadi hati saya begitu membara, motivasi saya cari cowok ganteng berubah dengan benar-benar saya mengasihi Tuhan. Ya, dan saya masih ingat waktu itu kuasa Roh Kudus dahsyat banget Bapak Ibu, dahsyat sekali. Ya, jadi kakak rohani saya itu bolak-balik doain saya. Dulu tuh namanya pengawal, ya kalau sekarang tuh SPK pemenang. Ya, jadi saya didoain, ditumpang tangan, dikeramasin, nggak penuh-penuh Roh Kudus Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya masih pahit, saya masih kesel sama papa, ya saya masih nggak bisa mengampuni papa dengan total. Tapi kakak rohani saya terus setia, ya tiap minggu saya dikeramasin. Jadi saya kalau ke gereja nggak mau keramas dulu karena tak kepala saya kotor. Maksudnya ditumpang tangan gitu loh, didoain ya. Nah terus saya masih ingat satu hari teman-teman saya itu yang mahasiswa, karena kita merasakan kuasa Roh Kudus itu dahsyat. Itu kan kalau di Grogol itu ada jembatan tuh, ya jembatan yang antara kampus ke tempat kos-kosan ya. Nah teman saya cerita ada satu hari dia pas lagi nyebrang di jembatan itu, di depan dia berapa meter dia lihat ada tante-tante di jambret ya, dicopet tasnya. Terus si tante-tante itu jerit-jerit gitu loh. Terus dia bilang, waduh dia lagi pegang handphone nih, siap-siap nih dia juga akan dijambret. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dia penuh Roh Kudus, dia karunia lidah kenceng. Tuh yang jambret itu ambil handphonenya, tapi dia bilang, kamu pakai bahasa apa? Aku takut dikutuk nih, aku balikin lagi. Ya luar biasa Bapak Ibu. Di tahun 80-an itu kita mengalami tuntunan Tuhan, dan saya kasih sayang Tuhan begitu luar biasa. Jadi saya berkata saya benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya melihat walaupun ketika saya pulang ke rumah Bapak Ibu, Alkitab saya dilempar. Terus saya mau diusir katanya. Kamu makan sana di gereja ya. Saya ke gereja dari siang sampai malam Bapak Ibu, sampai gelap ya. Jadi itu saya masih ingat ada banyak hal yang saya lakukan di gereja waktu itu ya. Nah singkat cerita, lewat berjalannya waktu saya melihat kakak rohani saya melakukan kesalahan dan dia berdosa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kecewa. Waduh,
kok kakak rohani saya lakukan itu? Tapi itu sebentar aja. Karena cinta saya kepada Tuhan, saya jatuh cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, semuanya kekecewaan itu selesai dan luntur. Amin. Yes. Itulah nilai pertama ya, Christ Center. Kasih tahu sebelahnya, jangan kasih kendor, kasih sebelah ya. Kasih mula-mula, tetap menyala, tetap berkobar. Ya, lihat Tuhan. Kalau lihat orang bisa kecewa. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua, accountable life ya, hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal Abalah Ministry dibangun sebagai gereja komunitas, saudara. Kenapa? Suatu hari gereja kan makin besar makin besar. Kalau kita gereja masih awalnya kecil, pasti dekat akrab karena memang jumlahnya kecil kan. Tapi kalau makin besar nggak mungkin kenal dekat sama semuanya, betul ya? Otomatis hubungannya makin nggak bisa kayak keluarga semua karena nggak kenal kan. Akhirnya kita memang mau nggak mau hidup di komunitas, saudara. Kalau kita nggak punya komunitas, kita kayak orang asing, saudara, di gereja ya, nggak kenal banyak orang. Oleh sebab itu gereja Abalah waktu itu sudah dibangun lewat komunitas-komunitas ya, kecil-kecil, KTB dulu, kelompok tubuh bersama. Terus sekarang komsel ya. Tapi lebih lagi di pemuritan. Nah ini yang lebih lagi, saudara. Nah waktu saya gabung Abalah ya, mari kita baca dulu ayatnya ya, 1 Petrus 3:15 ini ya, 2-3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi waktu saya gabung Abalah, saya minta sama kakak rohani waktu itu untuk saya di cover, saya digembleng, bahkan saya mau diproses. Kenapa? Saya punya papi yang sangat cuek ya. Papi saya tuh nggak didik saya baik, jadi saya nggak ngerti jadi seorang pria yang sejati gimana, seorang pria yang cinta Tuhan, kita nggak ngerti lah ya. Jadi saya seorang yang minder, limplan, ragu. Nah waktu saya gabung di Abalah, karena ada komsel, ada pemuritan, saya bilang tolong dong saya digembleng, saya mau hidupnya diubah gitu ya. Dan saya juga diperlakukan seperti itu ya. Saya didoain, saya ditegur, dinasehatin. Saya senang banget, saudara. Bukannya malah baper. Saya senang banget ada yang bisa nasihatin saya, bahkan marahin saya kalau perlu ya. Kenapa? Saya nggak ngerti bagaimana hidup yang benar. Tapi akhirnya saya bertumbuh, saya berubah, saudara. Nah ini penting, saudara ya. Kalau kita belajar hidup yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan? Kita belajar hidup apa jujur, terbuka. Ya kalau kita ditanya sama kakak rohani, kita jawab apa adanya. Bahkan kalau dia tahu, dia bisa tolong kita, saudara. Ya, kita akhirnya ngerti bagaimana kita bisa terbuka, itu menyembuhkan kita. Hidup dalam terang itu indah ya rupanya ya. Akibatnya kita dapat covering dari pemimpin kita ya. Pokoknya pastikan kamu juga ada cover hidup kamu. Ya, ini yang penting, saudara ya. Kalau enggak kita hidupnya bisa ya nggak ada yang tahu, saudara. Akhirnya hidup dalam kegelapan ya. Jadi nilai-nilai komunitas, nilai-nilai pemuritan ini kalau bisa kita tingkatkan ya. Kita rindu Bapak Ibu. Kalau kita hari ini aja udah penuh ya, saudara ya. Coba lihat ke belakang, coba lihat. Udah penuh, saudara. Saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua ya. Kita ini luar biasa, saudara. Ya, kayaknya mesti nambah kursi di belakang ya. Nah, saudara, bulan depan kita Natal, saudara. Kita mau jangkut jiwa lebih banyak lagi, saudara. Doakan, saudara. Kalau kita benar-benar hidup dalam pemuritan, pasti kita rindu jangkut jiwa lebih lagi. Ya, lebih banyak lagi buat Tuhan. Oke, sekarang nilai yang ketiga. Ya, berikutnya real love, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yosua 12 ayat 3-4 berkata apa? Sama-sama kita baca, Bapak Ibu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kembali bicara kasih yang mula-mula ya Bapak Ibu. Jadi saya masih teringat ketika beberapa minggu ini kita bereskan Abalah Cakung ya. Jadi saya ingat dulu itu tahun 80-an ya, saya sama Kak Agnes ini sebelum ibadah kita sama-sama nyapu.
Ya, jadi dari rumah tuh pakai kaos ya Bapak Ibu ya, karena mesti nyapu, ngepel, bersihin toilet, cuci gelas dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu kami lakukan dulu tahun 80-an dan baru setelah itu kita ibadah. Nah, habis ibadah masih ngumpul lagi, makan malam baru pulang. Makanya saya diusir sama bapak saya karena dari siang sampai malam nggak pulang-pulang, ya kan? Nah, jadi intinya, tapi cinta saya yang mula-mula itu loh kepada Tuhan, kasih saya yang sesungguhnya, saya tuh benar-benar jatuh cinta gitu loh. Karena saya nggak ketemu rumah, ya, tetapi di persekutuan doa yang kecil itu, di rumahnya Kak Sofyan yang sederhana, saya menemukan rumah dan saya menemukan kakak, ada yang bisa caring dan mengasihi saya. Makanya saya betah banget di situ. Dan disitulah saya belajar untuk bertumbuh, bagaimana saya melihat Tuhan begitu besar di dalam setiap langkah-langkah kehidupan saya. Jadi saya masih ingat Bapak Ibu, ketika waktu itu kakak rohani saya tantang kita semua jemaat untuk kita mau beli gedung. Ya, waktu itu kita juga belum ada gedung Bapak Ibu. Ya, jadi kakak rohani saya tantang bagaimana kita mau beli gedung waktu itu. Nah, waktu kakak rohani saya nantang itu, saya langsung buka dompet, saya lihat Bapak Ibu. Dompet saya tinggal 2 lembar, satu yang merah, satu yang ungu. Waduh, terus saya lihat, wah masih tanggal 20 nih, kasih yang mana nih? Waduh, gimana ya? Tapi membara saya, kasih saya yang sesungguhnya sama Tuhan tidak bisa saya menghalangi untuk saya kasih yang tidak terbaik. Yang terbaik adalah yang merah Bapak Ibu. Pas saya kasih, langsung saya turun damai sejahtera, sukacita. Aduh Tuhan, terima kasih loh, saya bisa memberi di tengah kekurangan. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu itu kita belum ada gedung sama sekali dan kita juga nggak tahu kapan mau beli gedung. Yang penting saya belajar berkorban. Saya itu bukti bagaimana saya mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah membiarkan saya terkepok-kepok dengan uang 10.000. 10 hari saya mana cukup Bapak Ibu untuk ongkos, untuk makan semuanya. Tiba-tiba Tuhan kirim seseorang dan saya diganti 3 kali lipat yang merah Bapak Ibu. Luar biasa. Saya selalu ingat, saya bilang Tuhan benar-benar Tuhan ajaib. Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat atas hidup saya, ya kan? Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu, lanjut kita kan waktu itu masih persekutuan dan belum besar dan baru namanya mungkin misi Philadelphia. Nah, saya kerja Bapak Ibu ya, saya kerja sebagai konveksi waktu itu, di konveksi dengan II saya. Singkat cerita, kakak rohani saya tawarkan untuk saya full time. Wih, saya kaget banget Bapak Ibu. Saya kayak kejatuhan batu dari atas langit. Hah? Full time gimana ceritanya? Dan saya nggak ngerti semuanya. Tapi yang saya praktek adalah saya mau taat. Saya mau taat dan saya lakukan. Singkat cerita, saya 17 tahun saja full time. Sampai saya punya baby yang kedua setelah married, baru saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yes. Nah Bapak Ibu, kalau kita yang nilai real love ini, kita belajar mencintai rumah Tuhan. Bapak Ibu, ini kita lihat kita makin besar ya, dipercayakan rumah yang besar, betul nggak? Bayangkan suatu rumah besar, lalu banyak kamarnya ya. Satu kali ini ada kisah, orang tua dari rumah itu berkata sama 3 anaknya, Papi, Mami mau bikin sayembara sama kamu semua 3 anakku. Mana rumah atau kamar yang paling bersih dan paling indah? Oke? Nanti Papi kasih hadiah. Siap? Siap. Wah, anaknya seru. Oh, saya pasti juara. Saya, kata adiknya. Oke. Nanti 1 hari besok libur kita akan bertanding. Malamnya kita lihat siapa yang juara ya. Udah deh, pagi-pagi sang adik, sang kakak semua sibuk beresin kamar masing-masing. Dibersihin, dipercantik, dan semua dibikin seindah mungkin. Oke? Sementara apa yang dilakukan papi maminya? Papi maminya bukan sibuk ngurusin kamar mereka, papi maminya juga bersihin ruang tamu, ruang makan, dapur, yang gak dipedulin sama anak-anaknya. Betul? Mereka bersihin semua sisi rumah ini di luar kamar anak pasti. Ketika malam tiba, dikumpulkannya sama papi mami. Oke, kita udah waktunya memilih siapa yang juara. Kira-kira siapa yang juara? Wah, pada rebutan ya. Pasti saya begitu. Lalu papi berkata, nah, kepikir nggak
kamu ikut bersihin ruang makan yang kamu tiap hari juga duduk dan makan. Anaknya tertunduk, maaf, iya ya, nggak kepikir. Dari tadi hanya bersihin kamar sendiri. Kepikir nggak bersihin ruang tamu atau dapur di mana kita suka masak bareng? Mereka nggak kepikir. Apa makna dari kisah ini, Bapak Ibu? Kadang-kala suatu hari pelayanan kita makin besar, kita kejebak fokus dengan kamar kita masing-masing. Kita lupa Tuhan percayakan rumah bukan cuma sebuah kamar. Di gereja ini kita banyak kamar, saudara. Kamar apa? Kamar pelayanan. Kamar apa? Komsel. Itu kamarmu, saudara. Tapi banyak orang berkata, jangan, saya penting fokus komsel aja. Yang penting saya fokus pelayanan saya aja. Sebodoh amat lah yang lain. Saya udah capek, gak ada waktu lagi mikirin. Ternyata kita seperti anak itu yang hanya fokus sama kamar masing-masing. Saya nggak sebelahnya, kamarnya gede atau kecil? Atau lupa sama rumah nih? Karena kita kayak kos-kosan. Kalau orang kos kan cuma kamar gitu. Rumah kos mah yang pemilik kos yang penting ya, kita nggak ngurus kan. Tapi kita bukan kos di sini. Ini keluarga kita bukan. Ini rumah kita bukan. Amin. Kita sebelahnya, ini rumah kita bersama. Katakan ya. Ini rumah kita bersama. Dengan kita dipercaya lebih besar, kita butuh banyak pekerja lagi, saudara. Mari saudara, banyak pelayanan yang kekurangan pekerja. Jadi semua lini kekurangan pekerja. Kenapa? Ini makin besar pelayanan, saudara. Aser kurang, multimedia kurang, sound system kurang, kameramen kurang. Dan mereka pun bukan orang yang dari awalnya profesional juga, tapi mereka belajar. Sebab kita mau belajar melayani Tuhan, akhirnya kita ada di sini, saudara. Tepuk sebelahnya, kamu jangan jadi pengangguran ya di sini, kasih tersebut. Kamu harus melayani Tuhan juga. Amin. Kenapa? Karena kita mengasihi rumah ini. Ini rumah kita bersama. Amin. Kalau rumah kita kurang pekerja, nah kita pekerjanya. Ayo terlibat, Bapak Ibu. Amin. Ayo terlibat, ya. Dan juga saudara, kita perlu banyak, apalagi pembina kega ya, saudara. Perlu banyak lagi, saudara. Youth juga berkembang. Kemarin ibadah perdana youth ada 102 orang ya. Join ya, tepuk tangan buat youth ya. Ada Jess, sudah berdiri Jess. Ya, yang belum kenal dia pastor kita, Jesse ya, sama istrinya Yeni ya. Mereka saya lihat luar biasa kemarin, ramai banget saudara ya. Jadi ini yang rumah kita. Dan juga apa? Berkorban. Ya, kalau tadi Kak Hana ditantang, akhirnya keluar yang merah saudara ya. Saudara bisa tahu saudara, pembangunan ini butuh biaya besar saudara. Dan memang kita perlu pinjam ya, kita pinjam 9M ke dana sinode, dana bersama lah. Kita di gereja dalam ini punya dana dikumpulin bareng-bareng, ya. Ada dana bersama yang kita bisa pakai bersama dan kita pulangin kepada dana ini untuk bisa dipakai yang lain. Jadi saling tolong menolong di antara abadaf gitu ya. Waktu kita mau bangun, saya ngomong sama semua penatua lain. Teman-teman penatua, kita mau bangun yang berapa gading, boleh pinjam duit ya? Berapa? 9M. Ya deh, boleh nggak teman-teman kasih pinjam. Tapi kita mesti balikin sudah. Ya, oleh sebab itu tetap menabur ya, karena kita butuh untuk invest berapa tahun lagi mengembalikan dana ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini rumah kita bersama. Amin. Yes, oke, lanjut sekarang yang terakhir, excellent servanthood. Nah, Bapak Ibu, apa arti yang ini adalah melayani terbaik dengan hati hamba. Kita baca yuk ayatnya, Matius 20 ayat 26 sampai 28a. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau kita bisa lihat nilai-nilai kerajaan Allah berlawanan dengan dunia ini. Kalau kita orang dunia, kita datang, tolong dong ibadahnya yang bagus, tolong dong musiknya yang enak, tolong dong khotbahnya yang menyenangkan hati saya. Kita punya permintaan-permintaan karena kita datang sebagai penikmat. Kita tidak jadi seorang yang bisa memberikan atau penuai. Kita datang bukan jadi pekerja, kita datang hanya untuk pengunjung dan menikmati. Saudara, itulah kerajaan dunia. Tapi kita dalam kerajaan Allah dikatakan kalau kamu menjadi besar jadilah pelayan, kalau kamu menjadi terkemuka jadilah hamba. Lebih suka melayani daripada dilayani, saudara. Ketika kamu masuk di dalam nilai ini, hatimu kalau nggak melayani Tuhan kayaknya kita gerah ya. Kita udah naturalnya, nalurinya mau melayani aja, saudara. Melayani Tuhan, melayani jiwa.
kita sukacita gitu. Bukannya kita tambah bete tapi tambah senang, saudara. Karena itulah Kristus yang tinggal di dalam kita. Amin. Yes. Ya, kita akan lihat. Ya, selanjutnya jadi aplikasinya Bapak Ibu, kita perlu rela berkorban ya. Bayar harga dan justru pengabdian itu nyata dalam hari-hari. Bagaimana kita membuktikan excellent buat Tuhan. Jadi saya masih ingat Bapak Ibu, waktu itu saya di tengah kemudaan rohani saya diajak sama kakak rohani saya, dia bilang katanya, ayo, dulu saya namanya perjanjian lama tuh Tinghung ya, perjanjian baru Hana. Ya, dia bilang katanya, Tinghung, kamu tolong dong bantuin aku pelayanan anak. Terus saya bilang, aduh Kak, dengan tanpa doa lagi saya langsung tolak. Saya bilang, aduh Kak, saya nggak bisa pelayanan anak. Kenapa? Saya bilang, terus saya cerita, saya di rumah kan punya 6 adik, ya kan, bayangin. Saya nomor 1 punya adik 6, Bapak Ibu. Terus papa mama saya hobinya main perang-perangan terus. Jadi suasana rumah sangat bising, sangat riuh, sangat ribut. Saya bilang kalau saya kebayang kalau saya masuk pelayanan anak, wih, itu ngeliat anak kayak cacing kena abu, gitu, kepala saya pusing Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak bisa gitu loh ya. Kak, saya nggak bisa Kak. Tapi kakak rohani saya pintar, dia kasih satu kata kunci. Tinghung, kamu coba dulu. Kayak makanan kan coba. Oh iya benar, coba dulu ya Kak. Saya nggak janji, jadi coba dulu, nanti dari coba bisa kita lihat berikutnya. Akhirnya saya coba Bapak Ibu. Nah singkat cerita, saya waktu karena judulnya coba ya coba-coba biasa-biasa aja. Sampai satu hari Tuhan izinkan saya harus sakit ya, sakit cukup panjang ya kan. Nah di tengah sakit itu saya terus doa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen dong memberikan yang terbaik buat Engkau. Saya jatuh cinta nih sama Engkau, tapi saya nggak ngerti apa sih yang saya harus beri dalam hidup saya yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak ngerti waktu itu, bener-bener kagak tahu. Dan dulu zamannya tuh semuanya serba mendadak dan serba ya siapa yang bisa ya tolongin gitu. Nah di tengah saya berdoa sama Tuhan itu, Tuhan bilang ya udah kamu lakukan apa yang kamu belum bisa, tapi di sana Tuhan akan tuntun. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ketika saya sudah sembuh, nah terus saya datang kan ke gereja waktu. Nah, gerejanya model kayak gini nih, rumah Kak Sofyan panjang ya, kurang lebih 20 meter. Jadi saya buka pintu, saya masuk, saya panggil, halo adik-adik. Langsung Bapak Ibu, adik-adik itu tubruk saya semuanya rame-rame. Saya dipelukin kakinya, pundaknya, dicium, kepala saya dikotek-kotek. Terus ditanya, kakak kemana aja? Kakak sakit apa? Kakak dari mana? Waduh, pertanyaan itu datang bertubi-tubi dari anak-anak yang masih polos Bapak Ibu. Ya anak-anak SD gitu. Wah saya nggak tahan Bapak Ibu, dia tanya dengan peluk saya erat-erat, dengan ngomong, langsung air mata saya mengalir sama plus ingat 1111 Bapak Ibu. Di depan anak-anak itu, waduh, saya bilang Tuhan, rupanya Tuhan mau pakai saya nih di pelayanan anak ini ya. Saya lanjutkan di toilet bersama Tuhan. Wah puas-puas saya nyembah, saya nangis, saya bilang wah hari ini dengan drama yang cuma sekian menit itu, anak-anak memeluk dan anak-anak membutuhkan, saya langsung jatuh cinta kepada pelayanan anak-anak Bapak Ibu. Ya saudara, dari saya nggak suka, drama singkat itu membuat saya langsung jatuh cinta. Wow, apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, ketika saya mulai jatuh cinta, benar-benar excellent. Ya pagi siang malam pikirinnya pelayanan anak waktu itu ya. Dan singkat cerita, kakak itu suruh saya merintis pelayanan anak di Kebon Kosong ya. Waktu itu saya merintis sampai hari ini orangnya masih ada di depan saya, yaitu Kak Emil dan Kak Wati yang nemenin saya tahun 80-an itu. Wah, mereka setia sekali loh Bapak Ibu ya, sampai hari ini. Berarti sudah 40-an tahun juga pelayanan anak-anak dan gak pernah bosen. Untung saya ada bosen ya, pas saya nikah 94 saya ganti pelayanan keluarga bersama suami ya. Nah jadi waktu itu Bapak Ibu, saya masih ingat kita belajar berkorban, kita belajar memberi. Nah dulu zamannya anak-anaknya kan tinggal gang ke gang, jadi kita jemputin naik bajai Bapak Ibu. Dan satu bajai bisa berapa? 10 orang. Saya paling depan ya. Jadi bajainya itu tiga orang, terus 3 lapis 9, sama supirnya 10. Abangnya bilang gitu, non hati-hati ya, jangan ada yang goyang, saya takut terbalik nih bajainya. Jadi bayangin,
kita tiap minggu tuh sewa berbagai bajai. Pokoknya bajai yang gede-gede, kalau misalnya pokoknya sekali ambil 9 anak dari gang ke gang ya, dari gang ke gang. Dan apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita ini sangat gercep. Kalau ada adik-adik yang baru datang di sekolah minggu waktu itu, langsung sore ini kita besuk. Nggak pakai lama, nggak pakai 24 jam. Sorenya langsung kakaknya besuk, yang dipastikan minggu depan dia pokoknya nggak akan kemana-mana, pasti datang lagi ya. Jadi saking cintanya gitu, saking membaranya ya. Jadi saya masih ingat kadang-kadang kita tuh mepet-mepet ya untuk besuk, pakai uang jajan sendiri ya, sampai nggak jajan ya kan. Dan benar-benar itu kita membuktikan semuanya itu gitu loh ya. Dan saya melihat ketika saya setia di pelayanan anak, akhirnya Tuhan izinkan saya melayani di teenager ya, SMP. Yang waktu itu Kak Jesse juga melayani. Kita sebutnya namanya pelayanan penabung, pelayanan tunas bertumbuh, ya kan? Dari yang SMP sampai akhirnya ke youth, yang tadi KTB ya, komsel. Oke. Yes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, poin yang berikutnya adalah intergenerasi ya. Ini yang justru kita adalah mengakui di masa lampau kita punya kelemahan di poin intergenerasi. Artinya apa? Kita kasihkan pelayanan agak kendor di dalam menyiapkan pemimpin masa depan. Akibatnya pernah ada the missing generation, satu angkatan itu hilang, ya. Jadi putus dan youth kita ngedrop banget, habis saudara ya, kurang berpindah semua. Jadi orang tuanya pada komplain anak mudanya hilang saudara. Tapi akhirnya kita mulai sadar dan hari ini Abalam sepakat, seluruh Abalam sepakat kita masih segera mungkin menyiapkan pemimpin masa depan dari anak muda kita. Makanya anak-anak muda sekarang kita kasih kesempatan Bapak Ibu. Ya, Yosua pun memilih anak-anak muda yang memang polos-polos taat untuk masuk anak-anak. Ini memang anak muda ini potensi. Hari ini kita di zaman sosmed, kita kadang gaptek banget ya dengan perkembangan saudara. Maka gereja masa depan adalah di tangan anak-anak muda kita. Makanya intergenerasi diwajibkan bagi seluruh Abalam. Siapkan dari pemimpin muda, keluarga muda, dewasa muda, pemuda remaja kita. Sejak hari ini saudara, kita terus fokus sampai hari ini saudara. Thank you. Nah hari ini kita mau terakhir, kita apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu. Mari baca sama-sama kalimat ini. 2, 3. Belajarlah dari nilai-nilai sejarah, karena Tuhan mau memakai engkau menjadi pembuat sejarah bagi generasi berikutnya. Mari kita pakai berdiri, kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami sadar Bapa, Tuhan yang menuntun bangsa Israel dengan dahsyatnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan melewati padang gurun sampai masuk Kanaan. Bahkan Tuhan melanjutkan setelah Musa, Yosua memimpin bangsa ini mengalahkan Kanaan. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Kami seringkali lupa akan perjalanan sejarah nenek moyang kami, pendahulu kami, dan kami melalaikan Tuhan. Mungkin tantangan kehidupan, kenyamanan juga bisa jadi. Kami meninggalkan Tuhan. Hari ini kami tidak mau seperti bangsa Israel. Di masa-masa lampau, gereja Abalam dibangun dari kesederhanaan, dari kepolosan, tidak ada pengalaman. Anak-anak muda berkumpul, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, membayar harga habis-habisan Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau mengembangkan pelayanan ini begitu rupa. Dan kalau hari ini pun kita boleh ibadah perdana di Abalam Cakung, di gedung Discipleship Hall ini, kami mau Bapak, kami tidak lupa sama sejarah. Kami pernah dari kesederhanaan, seperti Engkau datang di Bethlehem, sederhana, tapi Engkau datang ke dunia untuk misi yang mulia. Kami pun mau Tuhan, tidak pernah kendor mengasihi Tuhan, tidak pernah kendor mengasihi jiwa-jiwa, tidak pernah kendor punya hati hamba, mengabdi pada Engkau tanpa hitung-hitungan. Hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Yes. Satu hal yang ku rindu,
diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dan rumah-Mu ya Bapa. Tinggal di hadirat-Mu dan di tempat kediaman. Berada di rumah Tuhan itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi gereja-Mu ini ya Bapa. Inilah keluarga kami. Inilah rumah kami bersama. Yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, membangun di dalam Engkau ya Bapa. Apapun tantangan yang ada, gesekan yang ada, tidak membuat kami mundur, tapi membuat kami bertumbuh di dalam keserupaan akan Kristus. Dan kami mau lebih lagi melayani Engkau lewat rumah-Mu ini ya Bapa. Bawa kami Tuhan pekerja-pekerja yang lebih lagi mau memberi diri. Kami lagi mau percayakan jiwa-jiwa Tuhan akan berikan buat gereja ini juga Bapa. Tuhan, ini kami di awal ibadah perdana kami mau rekomitmen kembali pada Engkau Bapa. Mari semua jemaat Tuhan boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau Engkau mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi rumah Tuhan, angkat tanganmu. Ini aku. Taruh tangan kirimu di dadamu. Ini aku Tuhan. Mari panjatkan doamu dari hatimu yang paling dalam. Katakan sama Tuhan, ketika kau mendengar nilai-nilai sejarah dari para pendahulu kita yang sudah setia menabur, setia menjadi teladan, walaupun mereka tidak sempurna, tapi kami belajar dalam suka dan duka, dalam kelebihan dan kekurangan. Semua proses yang begitu indah kami belajar setia, kami belajar Tuhan bayar harga, kami belajar berkorban. Itu semua karena kasih kami pada Engkau dan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa, benih yang mati untuk berlipat kali ganda. Lewat hidup kami ya Bapa, kami percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Inilah hidupku ya Bapa. Persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya, katakan amin, haleluya. Mari kasih tos sama kiri kanannya, setia dalam Tuhan, jangan kasih kendor, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan salah satu nilai-nilai yang ada di gereja kita adalah komitmen hidup berjemaat. Kita akan melihat sebentar. Ada 10 orang, sebetulnya 11 karena satu anaknya sakit. Ada 10 orang yang akan menyatakan komitmen hidup berjemaat. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi mereka. Shalom semua. Komitmen hidup berjemaat.
Dengan menyelesaikan SPK Pemenang, saya berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang tertanam dalam gereja lokal, yaitu Abalof Kelapa Gading. 1. Membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman setiap hari. 2. Setia dalam pemuridan, komunitas sel, dan ibadah raya. 3. Tunduk taat kepada pemimpin rohani dan mendukung keuangan gereja lokal. 4. Melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus melalui seluruh kehidupan saya. Jakarta, 17 November 2024. Mari Bapak Ibu, kita akan mendoakan mereka. Saya undang para pemimpin, boleh Pak Abbas, Pak Tommy, ya silakan, ya Pak Leo Hadi. Mari juga para PA atau PKS mereka boleh ikut bantu ke depan. Kita akan mendoakan mereka. Yes. Ya, mari PKS-nya atau PA-nya mereka, silakan. Ada beberapa mereka berasal dari Komsel. Tuhan Yesus luar biasa Tuhan. Mari kita datang membawa mereka. Bapak Surgawi, kami sudah mendengar Tuhan ke 10 atau 11 teman kami yang sudah melewati proses pemulihan, pemuritan di SPK Pemenang, dan mereka hari ini mau menyatakan di hadapan Tuhan dan gereja Tuhan komitmen mereka sebagai jemaat Tuhan dan murid Kristus. Kami berdoa Tuhan, ini awal perjalanan mereka menjadi murid-Mu ya Bapa. Kami berdoa supaya mereka boleh setia sampai akhir hidup mereka. Bahkan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka melayani Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun mereka dipakai Tuhan. Dimulai dari keluarga mereka, dan kemudian sahabat kawan mereka ya Bapak. Dimanapun mereka boleh dipakai Tuhan ya Bapak. Dari benih ini Tuhan akan berlipat ganda ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ini satu tindakan iman, tindakan profetik di awal ibadah perdana kami. Ada 11 orang yang mau menyatakan bahwa hidup berjemaat, dan ini menjadi buah sulung yang akan berlipat kali ganda bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan kami pun semua jemaat yang belum hidup berjemaat, kami juga mau menyatakan, menyusul untuk komitmen hidup berjemaat di gereja Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini suatu awal yang luar biasa ya Bapak. Berkati jemaat Tuhan yang sudah setia. Kami pun mengingat kembali sekian tahun yang lampau kami pernah di tempat yang sama, menyatakan komitmen kami di hadapan Engkau Bapa. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah ikut SPK Pemenang? Bisa angkat tangannya? Coba lihat kiri kanan, yang belum pernah angkat berarti belum pernah ikut ya. Bapak Ibu masih ingat tadi dengan apa yang dikomitmenkan? Masih dulu? Ya, biar ini kita refresh kembali ya, apa yang pernah kita komitmenkan. Bapak Ibu Saudara, tadi teman-teman kita sudah menyelesaikan SPK Pemenang ya. Campaign gathering juga di kelas-kelas. Kita mau dengar nih apa yang mereka alami ya secara pribadi waktu campaign gathering sampai dengan kelas selesai. Silakan, siapa dulu? Catherine ya. Ya, kita mau dengarkan sama-sama kesaksian dari Catherine. Shalom semuanya. Saya mau memberi sedikit kesaksian. Kalau dulu saya bisa dibilang cuma Kristen KTP, yang kalau pergi ke gereja ya semau saya, dan
sesuka saya mau gerejanya yang mana. Tapi setelah saya mengikuti CG dan SPK, saya merasa terberkati ya, dan saya mengikuti CG dan SPK tanpa paksaan dari siapapun, karena saya menyadari kalau saya memiliki gambar diri yang rusak. Jadi saya mau memperbaiki gambar diri saya, dan saya ingat pesan mama saya waktu saya pergi CG, dia bilang, fokuskan hati kamu ke Tuhan, jangan malu untuk mengaku dosa kamu. Ketika kamu fokus, kamu akan percaya deh, kamu akan memiliki terobosan dalam hidup kamu. Dan itu benar, saya mengalami terobosan itu, terutama suami saya, karena awal saya ikut SPK, suami saya sangat melarang saya, karena melalui terobosan itu sekarang suami saya bisa ada berdiri bersama-sama saya untuk melakukan proses SPK. Dan juga saya mau berterima kasih untuk Tante Wati yang sudah merelakan waktunya untuk terus membimbing saya, serta anggota komsel saya yang selalu mendoakan saya dan menguatkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan kelas SPK saya. Terima kasih. Oke, Catherine, waktu champion gathering itu kamu ngalamin mukjizat ya? Enggak, tadinya saya memiliki hormon yang enggak teratur. Jadi pas lagi champion gathering itu sebenarnya dokter kasih obat, terus dokter bilang prediksi saya tuh sekitar tanggal segini dan tanggal segini. Tapi begitu saya mengalami CG hari pertama dan saya mengalami kesembuhan itu. Ya, mungkin Bapak Ibu paham maksudnya? Jadi saya punya menstruasi itu tidak teratur. Berapa bulan udah tidak teraturnya? Udah 3 bulan berjalan tidak teratur. Begitu saya mengikuti CG, disitulah hari pertama saya juga datang menstruasi, makanya saya tidak bisa mengikuti baptisan waktu itu. Sudah 3 bulan ya berarti ya. Kalau bagi wanita perempuan 3 bulan jadi ya pas ikut champion gathering di situ mengalami ya mujizat ya. Ya. Patrick dulu melarang ya Patrick ya. Iya. Sempat melarang tidak suka gitu ya. Bisa diceritakan? Shalom semuanya, saya Patrick. Ya sebenarnya saya memang waktu itu ketika saya mau menyatakan ikut SPK, saya sebagai hambatan itu buat dia. Jadi saya malah bertanya-tanya dan malah memakai semua logika pikiran dunia saya. Dan sampai satu saat puji Tuhan yang memang itulah komunitas konsel ada di rumah saya. Waktu itu saya nggak ikut CG, tapi saya melihat istri saya CG, terus dia sempat cerita-cerita tentang CG. Saya ikutan pas dia cerita CG itu, saya malah nggak sadar saya ikutan nangis sendiri. Ternyata dia mengingatkan saya, kita tuh punya gambaran diri yang rusak, ada alam bawah sadar kita yang sadar bahwa kita telah gini. Di situ pas dia ngejelasin saya, pas lagi sambil makan, saya tuh nggak sadar, saya nangis. Saya pikir, oh iya ternyata bener ya, kita tuh kayak jauh dari Tuhan kayak gini ya. Kayak kita tuh ke dunia-dunia terus kayak ya gak bakal dapat damai sejahtera. Akhirnya di situ saya pas lagi konsel di infoin sama salah satu teman konsel, mungkin nanti next SPK Patrick bisa ikut, tapi waktu itu kakak pembimbing saya, kakak rohani saya Om Heri itu infoin ke saya langsung, Patrick mau ikut SPK. Terus saya cuma nanya, emang bisa Om? Terus kata Om Heri, tunggu, boleh, saya koordinasi. Dan puji Tuhan, kalau bisa sampai pada hari ini saya bisa bersaksi, saya ada di SPK selesai, itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan memang kita selama ini menjadi manusia, kita selalu berpikir bahwa kita selalu kuat, kita selalu, lagi khususnya laki-laki, kita nggak bisa cerita sembarang atau apa, tapi dengan adanya SPK saya tuh di reminder dengan firman Tuhan setiap hari yang walaupun kadang saya cuma baca doang, nggak bisa balas ke Om Heri, tapi selalu saya diingatkan setiap pagi sebelum kamu beraktivitas, kamu tuh harus lihat dulu firman Tuhan, kamu tutup bungkus rapat, pasti hari kamu selesai dengan apa yang sudah disiapkan Tuhan. Dan terus saya juga mau
kasih quotes sedikit buat kita semua. Mungkin ini cuma saya kutip dari Instagram. Jadi di situ di Instagram quotes itu bilang bahwa jangan berharap jalan keluar dari Tuhan kalau kamu masih di luar Tuhan. Dan satu lagi, ketika kamu sudah berdamai dengan Tuhan, maka lawan kamu adalah dunia. Tapi sebaliknya, kalau kamu masih berdamai dengan dunia, berarti kamu berperang dengan Tuhan. Jadi itu adalah pilihan kita masing-masing. Itu adalah pilihan saya mau bergumul dan selalu ikut di dalam terang jalan Tuhan. Amin. Semoga terberkati semua kita. Amin. Oh, Tuhan kita luar biasa ya. Hal yang semula melarang, ya, tidak setuju, tapi Tuhan bisa ubahkan. Ya. Kita mau dengarkan dari pemuridnya. Tadi kan dari murid ya. Kita mau dengar kesaksian dari pemuridnya selama menemani dari Champion Gathering sampai selesai kelas. Bu Wati bisa sharing ya. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Senang ya kalau kita melihat ada jiwa dimenangkan bagi Kristus. Sepertinya lebih dari apa yang pernah kita dapatkan di dunia ini ya. Karena ada satu jiwa, satu orang yang bisa selamat, maka begitu banyak orang akan dimenangkan lewat hidupnya. Saya ikut CG itu bukan karena ada yang dimuridkan, tapi suami saya jauh-jauh hari udah bilang, "Mah, kita ikut CG, hayo," gitu kan ya. Begitu lihat jamnya, hayonya mulai gentar. 5.45, mesti ada di industri, ngelewatin tuh ya. Bekasi, terus Jakarta Timur, sepinggiran Jakarta Utara, masuk Jakarta Pusat. Berapa tempat yang kita harus lewati sampai ke industri jam 5.45. Saya tuh mesti mikirin ya, yang di rumah itu mesti makan pagi, gimana caranya gitu kan, kalau ibu-ibu ya. Tapi hati saya tuh seperti kahanan tadi yang C. Begitu kasih mula-mula itu ada nggak ada yang dimuridin, saya mau ikut CG. Saya pun dilawat Tuhan di sana, baru duduk udah nangis. Saya ngeliat Catherine nangis, saya bukan nangis karena dia, tapi karena firman Tuhan. Pada itu firman berulang-ulang udah pernah didengar, tapi saya selalu antusias mendengarnya. Tibalah saatnya SPK Pak. Saya harus ada di KTC pagi-pagi, karena di sana ada Kega. Saya harus jalan lagi ke JGC. Itu 10 kali pertemuan jam berapa Pak? 9.30 ya? Nggak berubah kan waktunya ya, 9.30 nggak berubah karena ada saya. 9.15 mesti kumpul. Jadi saya datang. Capek nggak Bapak Ibu? Badannya bilang capek, tapi rohnya bilang nggak capek. Jadi karena rohnya nggak capek, badannya jadi nggak capek gitu ya, datang ke sana. Jadi saya antusias, Catherine juga antusias. Tante saya sudah sampai di lantai 2. Saya masih di lantai dasar. Di jalanan maksudnya Pak. Ya, tunggu sebentar, saya nanti akan ke sana. Dan setiap kali kita pemuritan, saya dengar kesaksian dia, saya juga diberkati sama Tuhan. Itu saja, Tuhan berkati. Yang disampaikan lagi, ya, cukup ya. Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian pagi hari ini. Ya. Kita mau mengalami sama-sama. Ya, kalau yang belum, tadi Bu Wati ngalamin lagi ya Bu ya. Ya. Kita juga mau ngalamin lagi. Nah, bagi murid yang belum pernah, ya, nanti kita akan buka lagi kelas SPK. Bapak Ibu bisa ikut terlibat. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.